Polisi harus terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pria yang diduga terlibat peredaran narkotika di permukiman warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi berpakaian preman emosi karena warga sempat menghalangi. Mungkin pula orang-orang narkoba di situ. Dari permukiman, polisi mencari barang bukti ke semak belukar. Hasilnya, 8 bungkus ganja kering seberat 1 kg ditemukan. Satu pria diamankan dari lokasi dan akan diselidiki asal-muasal ganja kering yang dimilikinya. Ya, dari Medan kita ke Jakarta, polisi menetapkan artis Jennifer Jill sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Polisi juga membawa Jennifer ke pusat laboratorium forensik di Sentul, Jawa Barat untuk pemeriksaan spesimen rambut. Polres Jakarta Barat menetapkan artis Jennifer Jill sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Untuk memastikan mengkonsumsi sabu, polisi membawa Jennifer ke pusat laboratorium forensik di Sentul, Jawa Barat. Di Sentul, spesimen rambut Jennifer akan diperiksa guna mengetahui jangka waktu konsumsi yang dilakukan tersangka. Sebab akurasi tes urin hanya berlaku 3 hari sejak penangkapan Jennifer. Penyidik kami akan berangkat ke Lapor di Sentul untuk melakukan tes spesimen rambutnya. Jadi untuk cek rambut terkait dengan penyalahgunaan narkotikanya. Kita akan tunggu hasilnya nanti sama-sama. Jennifer Jill diringkus di kediamannya pada Selasa lalu di Bilangan, Jakarta Utara bersama suaminya Ajun Perwira serta putra kandungnya Pilopas Arman. Suami dan anaknya kini masih berstatus sebagai saksi. Atas penemuan barang bukti narkoba yang diamankan, Jennifer Jill dijerat pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang menguasai dan menyimpan narkotika golongan 1. Dari Jakarta, Menia Mutiara, Gali Bagas, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Mengapa harus ada pemeriksaan spesimen rambut? Kita akan segera bergabung dengan reporter Nadia Valeri. Nadia, kenapa harus dicek lebih jauh? Biasanya hanya tes urin, tapi kali ini sampai dengan spesimen rambut. Ya, Latif dan juga pemirsa, memang penyidik memerlukan pemeriksaan spesimen rambut terhadap Jennifer Jill Supit alias JJ dikarenakan sebelumnya untuk pemeriksaan tes urin hasilnya JJ dinyatakan negatif mengkonsumsi narkotika. Namun sebelumnya berdasarkan keterangan dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Ronaldo Maradona Siregar, memang untuk pemeriksaan tes urin ini hanya dapat menjangkau ataupun membaca penggunaan narkotika dalam jangka waktu pendek atau sekitar 1 hingga 3 hari saja sejak pemakaian. Sementara itu untuk pemeriksaan spesimen rambut ini dapat membaca ataupun mengetahui terkait penggunaan narkotika meskipun sudah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan sekitar 6 bulan, maksud kami 6 bulan hingga 1 tahun sejak pemakaian tergantung dari panjangnya rambut. Ya, Latif. Oke, apakah keluarga, suami dan anak JJ yang kemarin disebutkan sebagai saksi hari ini ada diperiksa? Ya, Latif, untuk anak Jennifer Jill berinisial PO dan juga suaminya yakni Ajun Perwira kemarin sudah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Namun keduanya Kamis kemarin ini sudah dipulangkan dikarenakan memang untuk hasil pemeriksaan tes urin terhadap keduanya juga dinyatakan negatif. Dan untuk barang bukti narkotika golongan 1 berjenis sabu yang diamankan polisi dari kediaman JJ di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ini dari hasil pemeriksaan berdasarkan keterangan dari suami dan juga anaknya, mereka mengaku tidak mengetahui terkait keberadaan barang tersebut dan memang untuk narkotika berjenis sabu itu dikatakan merupakan milik ibunya dan juga istrinya yakni Jennifer Jill Supit. Latif. Ya, Nadia Valeri melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Terima kasih. Tidak hanya warga, artis, tetapi polisi yang seharusnya menjaga atau memberantas peredaran narkoba justru terlibat narkoba. Tapi kali ini ada seorang artis lain, personal band The Titans, istri personal band The Titans ditangkap karena pemilikan sabu. Polisi sedang mendalami statusnya hanya sebagai pemakai atau justru pengedar. Ini gimana nih kita? RR harus merasakan jeruji polisi. Artis yang juga mantan istri salah satu personel band The Titans kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
Kepada polisi, ia mengaku mencoba barang haram itu karena ditawari teman. Alasannya kebetulan saya ketemu salah satu teman dan suruh mencobanya, dan kesalahan saya mencobanya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya, seluruh masyarakat, keluarga besar Sat Narkoba, keluarga besar BNN, keluarga besar LAN, keluarga besar Batik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Narkoba, no, sehat, yes. Saat ditangkap, artis RR sendirian, tapi polisi mendalami kemungkinan ia juga pengedar dan bukan sekedar pemakai. Saat itu dia menggunakan dia sebagai pemakai saja. Dan yang sekarang dikembangkan dia apakah dia memang pemakai atau dia sebagai pengedar. Kalau seandainya dia dapat barang dari mana, saat ini selagi pengembangan Sat Narkoba Polrestabes Bandung. Selain artis RR, di tempat lain polisi menangkap 5 pengedar narkotika jenis sabu tapi juga tembakau gorila. Polisi bertindak tegas, Kapolsek Astana Anyar yang kedapatan berpesta narkoba dipecat dari jabatannya. Sementara 11 anggota polisi lainnya masih diperiksa Propam Jawa Barat dan Mabes Polri. Inilah sosok Kompol Yuni Purwanti yang ditangkap Propam Polda Jawa Barat dan Mabes Polri karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kompol Yuni sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba di Polres Kota Bogor. Yuni yang kini menjabat sebagai Kapolsek Astana Anyar ditangkap bersama 11 anggota polisi lainnya. Atas kejadian ini, Yuni dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Astana Anyar. Kepada yang bersangkutan tentunya, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Kasus ini berbanding terbalik dengan kiprah Kompol Yuni Purwanti di kepolisian. Poluan ini pernah menjabat Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar, kemudian menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba di Polres Kota Bogor. Karirnya terus menanjak dengan dipercaya menjabat sebagai Kapolsek Bojong Loa Kidul, Sukasari, dan yang terakhir adalah Kapolsek Astana Anyar. Setelah adanya belasan anggota kepolisian yang tertangkap karena menggunakan narkoba, jajaran kepolisian dari Seksi Propam Polrestabes Bandung melakukan inspeksi mendadak sekaligus tes urin kepada puluhan anggota kepolisian di Mapolsek Bandung Wetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayetno, iNews melaporkan. Seorang anggota kepolisian yang seharusnya berada di garda terdepan pemberantasan narkoba justru terlibat kepada barang haram itu. Bagaimana Indonesia Police Watch melihat kasus ini? Saya sudah bergabung bersama Dewan Pembina Indonesian Police Watch, penasehat Indonesian Police Watch Johnson Panjaitan. Bang Johnson, selamat malam. Selamat malam. Banyak yang bilang ini polisi ini dulu bertugas sebagai pemberantas narkoba, sekarang terlibat. Ini mengagetkan atau merupakan hal yang wajar saja? Saya kira ini sudah menjadi hal yang wajar sekaligus mengagetkan, karena kalau kasus yang terakhir itu terjadi, kerusakannya itu kan sudah sampai pada tingkat wadir narkoba ya, bukan pada tingkat polsek. Akan tetapi ini mengejutkan karena pemberitaan kalian dan seluruh media mengatakan pesta narkoba ya, pesta narkoba dan Kapolsek begitu ya. Jadi ini memperlihatkan bagaimana buruknya apa yang terjadi di internal kepolisian. Tetapi saya kira kita bicara lebih baik potretnya secara keseluruhan. Menurut saya, sekali lagi saya ulangi, apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, sebenarnya narkoba ini yang terjadi adalah praktek kartel narkoba, bukan hanya sekedar supply dan demand. Ya, saya ulangi lagi, sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya adalah sudah sampai pada level praktek kartel narkoba. Jadi kita harus hati-hati. Anda bisa bayangkan coba, pada saat Kapolrinya sedang mengkonsolidasi bagaimana polisi itu bisa dipresisi, Kapolseknya sebagai ujung tombak yang mau dipromosikan dan diandalkan oleh Kapolrinya justru melempar kotoran ke institusinya dengan berpesta narkoba.
Akan tetapi yang saya aneh adalah Polda Jawa Barat kok penjelasannya agak berbeda dengan kalian ya, yang lebih terbuka teknik pemberitaannya. Dan menurut saya kita harus agak hati-hati. Ya. Bagaimana? Apa kata Kapolda yang berbeda daripada pemberitaan tentang pesta itu? Bukan Kapolda tadi, Humas Poldanya itu yang menjelaskan bahwa itu bukan pesta, tapi dari hasil penyidikan segala macam begitu. Padahal terus terang saja kita harus hati-hati, karena kalau sudah kartel jangan sampai kita masuk pada perang antar mereka, karena kan kalau dilihat pemberitaannya ini ada laporan masyarakat ya ke Mabes Polri, kemudian dilanjutkan ke Propam Polda, terus baru ditangkap pesta. Kalau lihat kayak begitu berarti kan yang melaporkan ini ngerti dong pestanya Kapolsek ini, apalagi pestanya itu dilakukan oleh Kapolsek dan anak buahnya. Jadi saya kira kita harus hati-hati. Justru kehati-hatian ini adalah polisi harus menangani ini tidak hanya pada level propam, tapi level yang lebih serius lagi, bila perlu melibatkan BNN dan dilakukan secara transparan, diumumkan secara terbuka. Ini bagaimana kejadian seperti ini gitu loh, supaya kita bisa mencari jalan keluar. Iya, orang yang bisa tahu pesta seorang Kapolsek dan 11 polisi lainnya itu apakah orang yang levelnya juga tinggi atau setara atau pemain lain daripada narkoba itu sendiri? Nah itu yang harus diungkap, karena pertanyaannya sama seperti pertanyaan iNews ke bintang film ya, si Kapolsek ini makainya sudah berapa lama? Anda bisa bayangkan karir dia itu di narkoba terus loh, di bagian narkoba terus ya. Jadi kalau dia makainya sudah cukup lama, saya kira dia bagian dari kerusakan itu. Bukan hanya pertanyaannya apakah dia bandar atau pemakai, dia lebih buruk dari itu. Mungkin pertanyaan saya yang paling keras, apakah dia bagian dari jaringan kartel, atau lebih halusnya lagi, apakah dia bagian dari simpul jaringan bisnis narkoba internasional yang sudah pernah secara terbuka diumumkan oleh kepala BNN yang lama. Oke. Tadi Abang bilang ini melempar kotoran. Apakah ini bisa juga disebut sebagai menampar muka Kapolri yang sedang mau bergiat meningkatkan presisi anggotanya, justru di awal-awal tugasnya kena dengan kasus seperti ini, Bang? Kalau menampar itu halus. Tapi kalau seorang Kapolsek berperilaku seperti ini terus pesta, pada saat Kapolrinya mengatakan secara tegas bahwa anggotanya harus ditindak dan diberhentikan, itu lebih daripada tamparan, karena ini kan terbuka dan diberitakan di mana-mana secara terbuka. Jadi polisi harus berhati-hati, justru menjawabnya ini dengan mendalami ini secara dalam dan profesional, jangan hanya pada level propam, dan membukanya kepada masyarakat, karena kalau tidak maka pertanyaannya adalah apakah ini bukan hanya gunung es, bagian dari gurita atau naga yang besar yang saya sebut kartel narkoba yang berpraktek di Indonesia. Oke, kalau disebut sebagai kartel, apakah perlu pemeriksaan lebih luas, bukan hanya level Kapolsek yang terlibat, tapi bisa ke atas yang lebih tinggi? Ya, itu harus dilakukan. Akan tetapi tentu membutuhkan fakta-fakta, karena itu pendalaman materinya untuk bisa tembak sampai ke atas itu harus jelas begitu. Misalnya kejelasannya berapa lama itu, kenapa pesta. Kalau orang pesta kan pasti biasa ya. Itu semua harus dikumpulkan buktinya sedemikian rupa dan dikerjakan oleh orang-orang profesional sehingga kita bisa tembakan ke atas. Karena kita sekarang ini bukan hanya mengkampanyekan polisi yang presisi, tapi menyiapkan polisi yang bersih untuk perang terhadap narkoba. Sementara faktanya yang terjadi sekarang adalah pasukannya sendiri justru pelakunya. Terlibat pelakunya. Iya, karena itu harus dibersihkan segera dengan seluruh pasukan yang akan memeriksa atau perang narkoba itu diperiksa dulu apakah dia bersih atau tidak dari narkoba. Termasuk perilakunya sehari-hari. Baik, oke. Bang Johnson, mudah-mudahan Kapolri segera bertindak. Penasehat IPW Johnson Panjaitan, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Perda denda 5 juta untuk penolak vaksin akan kami bahas setelah yang satu ini.